Oke, terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Di segmen 2 saya ingin dengarkan penjelasan dari Mbak Wiwi soal benar nggak sih ini sistem politiknya atau memang kualitas SDM kita yang sudah makin drop? Iya, menurut saya memang ini kita harus melakukan evaluasi serius ya, karena sistem demokrasi ya, sistem pemilu, sistem pilkada kita yang kita laksanakan ini ternyata kok ada korelasinya positif terhadap maraknya korupsi. Bahkan kepala daerah sudah tercatat itu 438. Wow. Jadi menurut saya sungguh sangat banyak dan ini akan terus berlipat ganda seperti itu. Jadi 438 itu per tahun? Ini selama katakan hampir 5 tahun lebih. Gitu 438 ya. 5 tahun, oh wow. Iya. Jadi menurut saya cukup fantastis. Belum lagi di level nantinya eksekutif DPRD-nya, luar biasa juga. Jadi betul-betul korupsi kita ini bencana. Bencana korupsi yang tidak mengenal gender juga gitu, usia, latar belakang dan sebagainya. Dan masyarakat juga ikut seperti itu. Nah, ini artinya bahwa kita harus melakukan sungguh-sungguh gitu ya, melakukan satu evaluasi terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, pemilu kita, sehingga nanti menyongsong 2024. Jangan lagi orang tidak kenal antara kejujuran dan integritas tadi itu dengan korupsi tadi itu. Oke, tapi tadi saya bilang ini soal biaya politik, berarti sistem politik kita ini secara terbuka. Ada yang salah. Jadi biaya politiknya atau cara berpolitiknya? Dua-duanya. Jadi sistem dengan pemilu langsung gitu ya, yang asumsinya sangat positif yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Tapi ternyata luar biasa, asumsi pertama itu bahwa tidak akan menggunakan money politics. Karena tidak akan mampu membayar masyarakat pemilih yang banyak itu. Tapi meleset ternyata. Tapi kan terbantahkan oleh para politikus yang bilang nggak mungkin saya nggak bawa uang kalau mau kemudian ke daerah pemilihan. Iya betul. Jadi ini sudah disadari sebetulnya para elit politik kita karena pemilu kita sangat mahal, sangat mahal. Jadi beda dengan pilpres, beda lagi dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di daerah mana itu, daerah kayakah, daerah sedangkah kan gitu. Itu biayanya luar biasa. Dan itu sudah ada disertasinya. Jadi bukan hal yang rahasia lagi, menjadi rahasia umum. Oleh karena itu menurut saya memang menyongsong pemilu 2024. Evaluasi secara kritis itu dilakukan supaya pemilu kita tidak menghasilkan lagi seperti itu. Salah satu wake up call yang mungkin bisa sangat bermanfaat adalah mungkin komentar netizen. Sesederhana itu. Kita lihat apa komentar netizen atau warganet soal kasus dari Nur Afifah ya, koruptor termuda. Ya, saya bacakan. Biaya politik super mahal. Prestasi yang luar biasa, tingkatkan lagi anak muda. Ingat, budaya kita bukan budaya barat, budaya kita adalah korupsi. Ini satir ya, sudah satir semua nih. Dia akan jadi koruptor handal di masa depan, berkat pengalaman sejak usia muda, serta punya mentor yang hebat. Waduh, memalukan, harusnya usia muda lagi idealisnya. Mantap usia masih belia, udah pandai korupsi. Seandainya semua partai menghasilkan kualitas skill seperti itu dalam tempo kurang 10 tahun, Indonesia sudah jadi negara maju karena politisi pada makmur semua. Politisinya ya, bukan bangsa dan tanah airnya nih, politisinya. Waduh, ini satir semua nih ibaratnya nih, nggak enak bacanya. Tadi kan seharusnya anak muda sedang idealisnya. Begitu nggak Shirley? Betul, Shirley banget. Harusnya salah satu kekayaan anak muda itu kan adalah nilainya, idealismenya Mbak. Sehingga ketika bagian itunya yang justru tergadaikan, maka sebetulnya hilang salah satu harta yang paling berharga dalam dirinya. Tapi saya sepakat bahwa ketika kita membahas masalah ini otomatis kita harus melihat sebetulnya apa yang bisa dilakukan kan begitu. Maka kalau misalnya kita melihat alasan kenapa terjadi KKN itu, maka tentu kita sama-sama ingat salah seorang bupati pernah mengatakan bahwa ketika menjadi pejabat melakukan KKN itu bisa dibilang keniscayaan. Karena rasanya tidak mungkin tidak melakukan KKN. Karena gajinya sedikit, sedangkan kebutuhan kebiasaannya banyak.
otomatis itu yang harus mulai kita sulam tambal. Nah, terkait itu akhirnya kita kan harus berpikir kalau memang gaji pejabat itu minim, maka kenapa enggak negara hadir untuk memenuhi gaji pejabat itu sesuai dengan ya kesemestiannya. Bisa menjawab nggak gaji pejabat dengan mengurangi angka korupsi? Artinya begini, kalau memang pejabat itu gajinya harus dinaikkan misalnya 1M, kasih 1M. Kalau memang seorang menteri itu harus Wah, dikasih, ini yang denger bisa bahagia nih dengar harus dikasih 2M misalnya kasih, tapi dengan catatan tidak lagi menggerogoti anggaran. Itu jangan lagi, karena kalau digerogoti anggaran itu kita nggak tahu sampai seberapa banyak. Best practice-nya seperti itu nggak sih kalau misalkan masyarakat? Saya mau dengan Mbak Devi. Cara society bekerja atau berpikir seperti itu nggak sih, bisa semudah dan sesederhana itu? Ya mungkin itu, jadi kan gini, bicara solusi kan pasti macam-macam. Ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi kalau bicara gaji kita bakal tahu misalnya di Amerika, di Australia bisa dicek. Presiden dengan kepala persatuan sepak bolanya jauh lebih tinggi gaji kepala persatuan sepak bola dibandingin presiden. Karena memang begini, bicara pejabat publik, seharusnya memang tujuannya adalah bukan memperkaya diri. Ya. Itu memang harus diluruskan terlebih dahulu. Bahwa ini adalah momentum paling mahal. Karena nggak banyak orang kemudian bisa jadi pemimpin yang artinya pahalanya luar biasa kalau serius banget gitu kan. Nah ini yang memang mungkin harus tanamkan juga bahwa yang menjadi pemimpin itu kan gini, kadang-kadang akhirnya ketika kita ini kan masyarakat simbolik ya. Menjadi pemimpin itu lekat dengan kemewahan. Ya. Nah kemudian akhirnya banyak orang yang terobsesi juga bukan menjadi pemimpinnya untuk menjalankan amanahnya, tapi lebih kepada wah saya bisa menjadi lebih baik secara ekonomi. Nah cara pandang ini yang juga menurut hemat saya perlu ditanamkan, lagi-lagi dimulai dari keluarga. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, khususnya pemimpin publik ya, bukan perusahaan ya. Karena biasa kalau perusahaan itu modelnya kan memang gimana caranya seefisien mungkin gitu ya. Jadi pasti korupsi dan sebagainya itu sangat diminimalisir gitu. Nah yang paling penting adalah solusinya apa? Sekarang sebenarnya enak dengan kehadiran digital. Ketika semua sudah berani, misalnya sekarang ada konsep smart city. Sayangnya smart city ini hanya berlomba-lomba banyak-banyakan aplikasi. Jadi ada satu daerah gitu yang aplikasinya bisa di atas 180 aplikasi. Tapi bukan itu spiritnya. Smart city adalah bagaimana masyarakat bisa terbuka, bahkan tanda kutip telanjang, melihat arus kas misalnya dan sebagainya. Jadi mereka bisa melihat. Dan ini kemudian pasti memotivasi siapapun yang menjadi agen negara dalam hal ini, baik itu dari mulai bupatinya, pekerja dan sebagainya, juga pasti akan sulit tanda kutip untuk tergoda main-main karena semuanya sudah begitu transparan. Jadi smart city itu lebih pada konsep tadi membangun kejujuran yang sangat terbuka. Itu yang menurut hemat saya perlu kita bantu lah daerah-daerah untuk mewujudkan smart city yang holistik, yang paripurna, bukan hanya memperbanyak aplikasi. Ada dua solusi tadi yang berbeda tapi pasti bisa sangat bermanfaat diaplikasikan dan aplikatif memang.